Bajil menarik kakinya mundur selangkah. Hujan masih turun dengan derasnya, bagai ditumpahkan dari langit yang hitam. Sekali waktu kilat menyambar, sesaat lamanya memberikan penerangan kepada alam semesta. Hujan mengguyur pohon-pohonan, rumput-rumputan, dan bongkahan-bongkahan batu padas, menyapu puncak bukit Gunung Wayang, dan membasuh tubuh dua pendekar yang siap berlaga. Arya Kamandanu tetap berdiri dengan tegar, sementara kedua belah matanya menatap tajam bagaikan mata burung elang. Dia tak ingin sedikit pun menjadi lengah. Empu Bajil tersenyum tipis. Dia menyeka air hujan yang terus-menerus membasahi wajah dan lehernya. Saat berikutnya, nampak tangan kanannya bergerak meraba gagang pedang naga puspa. Kemudian sambil mendengus keras, tubuh pedang naga puspa meluncur dari warangkanya. Nah, Kamandanu, kau pasti masih kenal senjata ini. Dan kau pasti masih dapat merasakan keampuhannya. Semenjak senjata ini berhasil kurebut dari tanganmu, dia tidak pernah terlepas dari pinggangku. Senjata ini kubawa tidur, kubawa makan, kubawa berjalan, kubawa kencing, dan kubawa kemana saja aku berada. Senjata pusaka yang dahsyat ini tidak pernah terlepas dari tubuhku. Kelihatannya kau bangga sekali menggenggam pedang pusaka itu, Empu Bajil. Tentu saja. Setiap pendekar selalu mendambakan senjata yang ampuh. Hanya dengan senjata yang ampuh seorang pendekar akan melengkapi kemampuannya. Sekarang aku akan bertanya padamu. Senjata siapa yang dapat menandingi pedang ini? Kumpulkan seluruh senjata yang tersusun di ruangan senjata kerajaan Majapahit. Jajarkanlah mereka satu persatu. Aduklah menjadi satu. Kumpulkanlah tuanya menjadi satu. Dan mereka seluruhnya tidak akan mampu menandingi kedahsyatan pedang pusaka ini. Itulah sebabnya aku sangat mendambakannya, Kamandanu. Sejak dulu aku sangat mendambakannya. Sejak kulihat pedang ini pertama kali di pelataran Candi Sorabaya. Ketika itu pedang pusaka ini masih berada di tangan seorang pendekar asing. Kau tahu, Kamandanu, dengan pedang ini aku sanggup menggulung seluruh isi bumi. Aku sanggup meruntuhkan wajah Sang Bagaskara. Aku sanggup menggugurkan puncak Gunung Penanggungan. Aku sanggup mengeringkan isi Laut Selatan. Aku sanggup membuat Majapahit menjadi Kalangabang. Jangan terlalu sombong, Empu Bajil. Senjata hanyalah sarana. Ada hal-hal yang tidak bisa kita mengerti, yang jauh lebih ampuh dibandingkan dengan senjata yang paling ampuh. Omong kosong. Aku tidak percaya itu. Aku akan segera membuktikannya kepadamu. Kau tidak segera kabur dari tempat ini, tubuhmu akan kubikin hancur umat Kamandanu. Tubuhmu akan kucincang hangus. Empu Bajil, salah satu tugasku datang ke puncak bukit Gunung Wayang ini ialah untuk mengambil kembali pedang naga puspa dari tanganmu. Ambillah kalau memang kau bisa. Aku hanya akan berusaha, Empu Bajil. Selebihnya Sang Hyang Widiwasalah yang akan menentukan. Aku percaya perjalanan nasib manusia di muka bumi ini ada yang mengatur. Tidak perlu berkhotbah. Kalau memang kau berani, cepat majulah kemari. Kerahkanlah seluruh ilmu kebalmu, Kamandanu, dan hadapilah pedang naga puspa. Tunggu, Empu Bajil. Tunggu dulu. Bukan hanya kau yang sanggup menggenggam senjata ampuh. Aku tahu pedang naga puspa memang ampuh dan dahsyat. Tapi bukan hanya pedang naga puspa satu-satunya senjata ampuh. Sekarang lihatlah kemari, Bajil. Jangan palingkan wajahmu. Lihatlah kemari. Apa yang ku genggam dalam telapak tanganku ini. Empu Bajil berdiri dengan tegar dalam cucuran air hujan yang bagai dimuntahkan dari angin hitam. Di tangan kanannya tergenggam pedang naga puspa yang mengeluarkan pamor berwarna kemerah-merahan. Wajah Empu Bajil ikut menjadi kemerah-merahan. Demikian pula sebagian dari pakaiannya yang basah kuyup. Tanah di sekelilingnya ikut berwarna kemerah-merahan. Dalam keadaan seperti itu, Empu Bajil lebih mirip seorang dewa pencabut nyawa dibanding manusia lumrah. Suaranya bergetar ketika berkata, Ayo Arya Kamandanu, majulah. Jangan kepalang tanggung. Marilah kita rampungkan urusan lama kita. Kalau kau ingin mengambil kembali pedang naga puspa, ambillah. Rebutlah dari tangan Tong Bajil. Empu Bajil, bukan hanya kau yang bisa menggenggam senjata pusaka. Aku tahu pedang naga puspa adalah senjata yang ampuh. Tapi dia bukanlah satu-satunya senjata yang ampuh. Sekarang lihatlah. Lihat apa yang ada dalam genggaman tanganku ini. Bajil terkejut sampai mundur beberapa langkah. Dia melihat Arya Kamandanu menggenggam sebilah keris
yang memancarkan pamor berwarna kebiru-biruan. Pamor itu nampak sejuk, tidak bernyala-nyala dengan terang. Namun begitu bukan berarti senjata keris di tangan Arya Kamandanu hanyalah senjata pusaka murahan. Nampak jelas senjata keris itu pun memancarkan kewibawaan yang ngegirisi atau mengerikan. Sesaat lamanya Empu Bajil memandang senjata keris di tangan Arya Kamandanu. Dia juga melihat sebagian wajah Arya Kamandanu berwarna kebiru-biruan. Demikian pula sebagian dari pakaiannya berwarna kebiru-biruan. Cahaya biru itu menyebar sampai kurang lebih 10 tombak jauhnya dari tempat Arya Kamandanu berdiri dengan tegak. Sekarang nampaklah dua pendekar berdiri berhadap-hadapan. Mereka berdiri dengan kokoh, bagaikan dua tonggak kayu hutan ratusan tahun umurnya. Dan mereka berdiri sambil menggenggam senjata pusaka yang setiap saat akan memperlihatkan keampuhannya masing-masing. Ayo, Bu Bajil. Sekarang apa yang ingin kau lakukan? Babu, kau curi dari mana senjata pusakamu itu, Arya Kamandanu? Aku bukanlah seorang pencuri. Jangan memutarbalikkan kenyataan. Justru kaulah pencuri tengik. Kaulah pencuri yang suka menggunakan siasat licik. Dengar, Bu Bajil. Nampaknya para dewa tidak merestui pedang naga puspa berada dalam genggaman. Karena itu dia mengirim senjata pusaka yang lain kepadamu. Lihatlah. Omong kosong. Mari kita lihat mana yang lebih mampu. Pedang di tanganku ini atau pisau dapur yang sekarang kau genggam. Peristiwa selanjutnya sungguh-sungguh menakjubkan. Bagi mereka yang sempat melihatnya, akan merupakan suatu tontonan yang sangat langka. Hampir tidak bisa dipercaya oleh penglihatan mata biasa. Empu Bajil segera menyerbu dengan pedang naga puspa. Kilatan merah menyambar ke sana kemari. Sementara Arya Kamandanu menangkis serangan dengan kilatan-kilatan berwarna biru. Maka akhirnya, yang nampak hanyalah cahaya merah dan cahaya biru yang saling menyambar ke sana kemari. Ayo Dewi Sambi, janganlah kita membuang-buang waktu percuma. Ayo, kita selesaikan pertarungan ini hingga paripurna. Kau jangan sombong, Sakawuni. Belum tentu kau dapat merobohkan aku. Hah, iya, memang. Belum tentu aku dapat mengalahkanmu. Tapi kau pun belum tentu dapat mengalahkan aku. Pertarungan belum selesai. Karena itu, marilah kita selesaikan segera. Aku tidak bisa melayaninya terlalu lama. Benturan-benturan keras itu bisa menggugurkan kandunganku. Dan aku merasakan tenaga dalamku semakin merosot. Ayo Dewi Sambi, apalagi yang kau tunggu? Sabar Sakawuni, malam masih panjang. Kau tidak perlu terburu-buru hanya untuk mengakhiri hidupmu. Hei, Sambi, jangan lari. Jangan lari kau wanita iblis. Bagus sekali. Ternyata senjata kerismu itu mampu menandingi pedang naga puspa ini. Kita baru bertarung dalam beberapa jurus, Bu Bajil. Pertarungan baru saja dimulai. Sepertinya kau yakin sekali bahwa kau akan dapat memenangkan pertarungan ini, anak muda. Benar, Bu Bajil. Aku meyakininya, seperti aku meyakini matahari akan terbit esok pagi. Dimanapun juga kejahatan pasti akan dapat dimusnahkan. Sifat dan sikap adikang, adikung, adikuna akhirnya pasti akan hancur luluh. Dengarlah, Bu Bajil. Sekarang ini kau sedang dalam keadaan sekarat. Sebentar lagi kau akan lenyap bersama kejahatan-kejahatan. Empu Bajil tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba dia bergerak dengan cepat. Arya Kamandanu terpaksa membuang tubuhnya ke samping. Demikian melihat cahaya merah menyambar ke arah dadanya. Awas! Jangan lari kau penjahat busuk! Sampai ujung dunia pun aku akan memburumu, Bu Bajil. Jangan lari kau! Jahat busuk. Rupanya dia sudah mengetahui cara-cara menggunakan pedang naga puspa itu. Bu Bajil cukup cerdik. Dia tidak berani bertarung lebih dari 10 jurus. Dia memilih kabur. Hai, Bu Bajil! Ayo kita lanjutkan pertarungan! Keluar kau dari persembunyianmu! Ayo! Hadapilah Arya Kamandanu! Tenggelam!
mengalami Arya Kamandanu. Sebelum Arya Kamandanu memiliki pengalaman digigit ular naga puspa Kresna, setiap kali memainkan jurus pedang naga puspa, kekuatannya seperti tersedot habis. Dia tetap tidak akan mampu memainkan pedang naga puspa lebih dari 10 jurus. Demikian pula apa yang dialami Upaji. Karena itu, setiap kali merasakan kekuatan tenaga dalamnya semakin merosot, ia memilih kabur.